Adil Katalino, Bancuragan ke surga, Baseng ke Jogata. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat buat sahabat duta hamba Tuhan dalam satu perjuangan untuk mewujudkan mimpi kita. Amin. Di tahun 2024. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya bisa berdiri di tengah-tengah saudara seperjuangan sahabat duta hamba Tuhan untuk menyampaikan pesan Natal pagi ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada komunitas sahabat duta hamba Tuhan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk pelayanan ini. Amin. Haleluya. Dalam Natal kita tahun 2023 ini mengusung satu tema, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Saya percaya saudara-saudara, ars gereja kita tidak sembarangan mengusung tema ini. Sudah pernah tentu ada tujuannya, saudara. Karena apa? Tema ini diangkat, tema ini diusung menyikapi situasi dunia yang memang kurang dan tidak baik-baik saja, saudara. Karena Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa dunia menjelang akhir zaman ini adalah dunia yang sedang menuju kepada masa sukanya. Natal tahun ini dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa menegangkan. Kita tahu, ya, sebelum usai juga perang antara Rusia dengan Ukraina yang diprediksi bisa menimbulkan pecahnya perang dunia ketiga. Tetapi sebelum itu selesai, sampai sekarang pecah lagi perang antara Israel dengan Hamas. Perhatikan, bukan Israel dengan Palestina. Yang kalau tidak disikapi oleh para pemimpin dunia melalui lembaga Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga dikhawatirkan bisa menyulut perang dunia ketiga. Dan kalau perang dunia ketiga ini pecah, maka senjata pemungkas massal itu pasti akan berbicara, saudara. Yaitu apa? Nuklir. Dan kalau senjata nuklir ini ditembakkan, saudara, akan berakibat kepada satelit terganggu. Dan manakala satelit terganggu, maka berdampak kepada sistem komunikasi dunia, internet mogok, saudara. Nah, kalau internet mogok, jaringan komunikasi macet, apa yang terjadi? Dunia akan bisa chaos, saudara. Ekonomi hancur, saudara. Natal tahun ini memang dunia sedang dalam keadaan masa tegang. Menyikapi inilah, maka PDI dan kami mengusung tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi. Amin. Artinya, saudara, dunia sedang mendapatkan sebuah kedamaian yang hakiki. Tetapi mungkinkah damai yang hakiki itu kita peroleh dan alami? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Katakan amin. Nah, saudara, belum juga usai ancaman perang dunia ketiga, Indonesia juga sedang diperhadapkan kepada ancaman elit global, di mana program WHO-nya sedang mencanangkan program depopulasi dengan satu tujuan, untuk mengurangi kepadatan
kepadatan penduduk dunia. Dan ini sudah terjadi melalui COVID-19. Dan sudah tahu tahun ini ada 6 kota besar yang sudah mendapatkan impor nyamuk. Sudah jutaan bahkan miliaran nyamuk dilepaskan ke Indonesia. Katanya nyamuk yang diimpor dari luar sudah disuntik untuk bisa mengalahkan nyamuk yang membawa virus TBC katanya. Tetapi tanpa kita sadar kita tidak tahu suntikan apa yang ada pada nyamuk-nyamuk yang diimpor tadi. Makanya sekarang saudara tidak heran kalau Indonesia sedang mengalami wabah TBC. Kemarin tukang angkut sawit kami mengatakan, tadi saya agak terlambat Pak, karena lagi tengok anak saya sedang opname di Parindo. Loh, anakmu sakit sudah berapa lama? Sudah 3 hari. Kenapa? Kena demam berdarah. Nah, kamu ada BPJS? Saya langsung tanya. Karena dia sudah seringkali membantu kita dalam mengambil TBC di lapangan. Saya ingin sedikit berbagi peduli gitu ya. Pendapat negara yang tanggung katanya. Ada di antara kita anak-anak kita yang sakit DBD. Apakah benar negara tanggung? Tanggung, Pak. Betul, makasih. Kemarin kita ikut rapat bersama. Karena apa? Karena apa itu bencana nasional. Saya jengkel dengan Menteri Kesehatan kita. Masa menerima impor nyamuk? Apakah Indonesia kekurangan nyamuk? Siapa impor dari luar negeri? Wah, ini udah keterlaluan saya bilang. Nah, inilah kondisi dunia yang sedang kita hadapi hari ini. Ya, belum lagi ancaman terhadap bahaya serangan nyamuk yang ada di dalam negeri, demam berdarah, serangan nyamuk impor dari luar negeri. Kita juga sekarang sedang apa? Sedang memasuki tahun politik, menghadapi pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia ini. Nah, perhatikan pemilu tahun 2024, jika tidak disikapi dengan baik oleh warga negara Indonesia menjadi pemilih yang baik, pemilih yang benar, maka berpotensi untuk membawa bangsa ini bukan pada sebuah bangsa yang lebih baik sekarang. Salah pilih bencana, amin. Kalau benar memilih adalah berkah, saudara-saudara. Karena saya katakan lagi bahwa tahun 2024, jika kita salah memilih, akan berakibat kepada nasib keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah ideologi negara kita, yang tidak menghendaki negara kita tetap terbingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Karena itu kita betul-betul memohon hikmat Tuhan agar dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan para pemimpin wilayah, kita benar-benar memohon petunjuk Tuhan dan beri pilihan terbaik. Amin. Karena nasib bangsa kita ini ada di tangan kita. Tidak heran hari ini kita ada dalam ruangan ini. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tahu, saudara-saudara, bangsa kita Indonesia tidak ada duanya di dunia. Betul? Bangsa yang dalam bahasa Jawa, bangsa yang kemah, ripah, loh, cintawi. Negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, tidak ada duanya di dunia. Tetapi fakta membuktikan negara yang gemah, ripah, loh, cintawi, negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, ongkat dilempar di tanaman, betapa suburnya, saudara. Tetapi Indonesia belum menjadi negara yang sejahtera.
Belum. Para sumber daya kita luar biasa. Kenapa demikian? Bahkan Indonesia belum menjadi negara yang maju. Kenapa? Karena ada yang salah dalam pengelolaan negeri. Kalau negeri yang gemah gerintah Allah Citarum ini dikelola dengan benar, maka saya percaya kesejahteraan itu pasti akan kita rasakan. Katakan amin. Haleluya. Karena itu penyebab dari kenapa bangsa kita belum sejahtera, karena ada yang salah dalam pengelolaan negeri ini oleh elit politik kita. Makanya kita berharap saudara kita yang kita perjuangkan membawa secercahraan untuk khususnya untuk Sanggau dulu lah ya. Dan kita berharap ada gol politiknya, tidak cukup hanya Sanggau, tapi lebih besar lagi. Katakan amin. Oke, saya tadi lebih banyak bicara tentang masalah-masalah di luar hal yang rohani. Tetapi ini adalah sebuah fakta, kenyataan dunia yang sedang kita hadapi. Oke, to the point, kita kembali kepada tema. Kita kembali kepada tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, saya akan mengupas pertama dari kata damai sejahtera dulu, saudara. Dari yang kedua dulu ya. Yaitu dari kata damai sejahtera di bumi. Kata damai berarti apa itu? Aman. Kata damai itu tenang, suasana damai. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Baik dalam hati, dalam pikiran, dalam batin, dan dalam jiwa. Ada ketenangan, itulah namanya damai. Pertanyaannya dalam kita menyongsong Natal tahun ini, sudahkah kita menikmati rasa tenang dan damai dalam hati kita? Mungkin gara-gara belum beli baju baru, udah punya damai dan mati kita prahara yang berkecamuk di dalam hati kita. 35 banyak. Sempat 35. Banyak solusinya sudah. Ya. Tidak mampu beli yang 50, ada yang 35. Tapi jangan beli lelong. Lelong lebih mahal. Mantap tak ada. Kita ikhlas saja ya, biar tidak tegang ya. Ya. Jadi kata damai saya ulangi lagi adalah ada perasaan aman, tenang, tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan. Ya. Kemudian kata sejahtera berarti aman sentosa, berkecukupan, prosperity, apa itu? Kelimpahan, kemakmuran. Itu sejahtera. Adakah di antara kita yang sudah sejahtera? Pak Sipa sudah sejahtera. Awet muda kan? Ya. Lalu kata di bumi itu, di bumi yang kita. Bumi ini. Bumi di sini bisa bumi dunia di mana kita sedang ada. Bisa juga dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Jadi damai dan sejahtera harus diwujudkan dalam pribadi kita. Amin. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Kalau kita sudah mampu menciptakan damai itu tadi, maka pasti dampaknya kepada orang yang ada di diri kanan kita. Katakan amin. Coba kalau saudara sedang dalam masa kepahitan, apa yang dibilang dalam kitab Ibrani? Janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak timbul akar yang pahit pada dirimu, sehingga menimbulkan kerusuhan bagimu. Jadi kalau orang suka menyakitkan hati orang, senggol sana senggol sini, pasti dia penuh dengan perharaan ini. Halo, dengan tetangga pun senggol-senggolan, kata terus dulu ya. Main cubit-cubitan, tidak teguran. Nah,
Ini sebagai contoh bahwa kita belum membawa damai sejahtera di bumi. Haleluya, haleluya. Tetapi pertanyaannya adalah untuk menikmati damai dan sejahtera tadi dengan apa? Mencari perkenanan Tuhan. Tidak dapat. Untuk kita bisa dapat menikmati kedamaian, ketenangan, bahkan kesejahteraan, tidak ada cara lain. Cari perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan tidak ada kedamaian. Tanpa perkenanan Tuhan tidak ada ketenangan. Tanpa perkenanan Tuhan tidak ada ketenangan. Perhatikan dalam ayat 14 dari kitab Injil Lukas pasal 2. Di sana mengatakan damai sejahtera di bumi. Ada kalimat mengatakan di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan, di antara. Bukan damai sejahtera di bumi bagi manusia, tapi di antara. Nah, kata di antara ini, perhatikan saudara, kata di antara ini artinya dari sekian miliar penduduk dunia ini tidak semua orang bisa menikmati damai itu tadi. Karena akhir sebenarnya damai sejahtera di bumi hanya di antara. Amin. Hanya di antara segelintir orang. Ada orang-orang tertentu. Orang-orang yang tertentu yang memiliki predikat orang yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ada perkenanan Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Perhatikan kata di antara. Karena itu Natal tahun ini mari kita mengusahakan diri kita untuk menjadi orang yang berkenan. Amin. Kita lah salah satu orang yang ada dalam kata di antara. Amin. Haleluya. Tanpa kita berkenan kepada Tuhan, saya katakan hidup ini penuh dengan perkara yang tidak menyenangkan. Percayalah. Saya seringkali korbankan di gereja saya. Jika saudara ingin menikmati keindahan dalam hidup ini, ketenangan, kedamaian, maka hiduplah dengan cara Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Sebab hanya dengan mencari Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan, hidup itu mengindahkan. Katakan amin. Terlepas daripada kita, apakah kita punya uang bertepek-tepek atau tidak. Tetapi yang namanya ketenangan, kedamaian, kita yang merasakan. Amin. Amin. Ketenangan dan kedamaian dan kebahagiaan kita yang merasakan. Kalau sukses itu siapa yang merasakan? Biasanya sukses itu hanya penilaian orang, saudara. Ya kan? Kan itu pesan dunia maya mengatakan jangan terobsesi dengan penilaian orang untuk dinilai sukses, tetapi saudara melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu akan menimbulkan prahara dalam diri saudara. Kan banyak nih, bahkan di kalangan gereja, di kalangan hamba Tuhan, terobsesi untuk dinilai sukses, tapi dilakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah itu dia bisa menikmati kedamaian? Tidak. Maka tidak heran pelayanan kita lakukan dengan sebuah keterpaksaan, beban. Tetapi kalau kita mencari perkenanan Tuhan, maka pelayanan seberat apapun kita lakukan dengan antusias. Amin. Amin. Dan tetap mohon. Haleluya. Haleluya. Karena itu untuk kita menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Karena tadi dikatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, maka damai di hati kita dengan kita mencari perkenanan Tuhan.
Amin. Amin. Coba hanya dengan kita mencari perkenanan Tuhan dan perkenanan Tuhan itu sudah melekat erat sebagai predikat yang tak tergoyahkan dalam diri kita, maka saya percaya kita akan menjadi alat untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhir kata, saya tidak akan panjang. Marilah dengan kita mencari perkenanan Tuhan, melakukan kehendaknya, hidup dengan caranya Tuhan, niscaya kita akan dipakai menjadi alat untuk keluhuran, untuk keagungan, untuk kemuliaan bagi Dia. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang ke bumi menebus kita manusia, yang pada satu saat kelak Dia akan kembali menjemput kita umat Dia untuk ada dalam kebersamaan dengan Dia di surga. Haleluya. Karena itu hari ini mari cari perkenan Tuhan. Amin. Amin. Dengan kita mencari perkenan Tuhan dan perkenan Tuhan itu melekat erat pada diri kita, maka percayalah kita akan menjadi alat untuk melihat Tuhan. Tuhan memberkati kita.